Ini tinggal kita colokin aja teman-temannya ke sini. Nah, jadi ini dia 12 volt, jadi 220 volt teman-teman. Dia nyala tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salmas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin sebuah inverter ya teman-teman ya, dari sebuah trafo kecil. Ini dia trafo Ferrit teman-teman ya, Ferrit. Nah, ini disebut trafo Ferrit karena di sini ya nih teman-teman. Yang biasanya itu kan ada yang trafo pakai besi, tapi di sini dia menggunakan Ferrit teman-teman ya, dengan ukuran yang kecil kayak gini teman-teman. Jadi ini trafonya ini adalah bekas power supply gitu teman-teman. Mungkin buat teman-teman semua yang pernah bongkar power supply gitu ya, atau misalkan apa ya sebutnya ya, kayak TV kayak gitu tuh ya teman-teman. Ini biasanya suka ada trafo yang kayak gini teman-teman. Cuma bentuknya dia berbeda, ada yang panjang, ada yang bentuknya kayak gini lah ya, persegi gini. Nah, ini dia teman-teman, di sini ada apa sebutnya, dua pin di sini ya. Ini untuk pin output. Nah, dua kaki ya, cuma dua kabel doang, ini sama ini tuh ya, kiri dan kanan. Ini pin outputnya teman-teman nanti ya, output untuk ke beban. Kemudian untuk yang sebelah ininya, dia mempunyai 3 pin teman-teman, 1 2 3. Nah, ini dia tuh ya, karena ini mah pinnya itu dia nyatu ya teman-teman, jadi kayak banyak gitu nih, 1 2 3 4. Nah, ini tuh satu pin atau satu kabel tembaga, ini tembaganya tuh ya, dia dihubungkan teman-teman. Jadi dua ini tuh dia sebenarnya sama teman-teman, nyatu. Terus yang tengah-tengah juga sama, ini dihubungkan tuh. Jadi ini dua, terus yang ini sama tuh ya ke sini, ini 3, jadinya 3 pin teman-teman. Oke ya, ini untuk yang 3 pin ini adalah untuk inputnya teman-teman ya. Yang masuk adalah arus DC nya ke sini, kemudian nanti diolah sama si trafo ini, maka outputnya yang keluar dari sini adalah arus AC teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita akan siapkan lagi bahan-bahan selanjutnya, itu adalah ini teman-teman, MOSFET sebagai pemicu gelombang AC ya. Di sini ya menggunakan MOSFET IRFZ44N teman-teman. Jadi MOSFET-nya sama ya, kiri dan kanan ini sama tipenya. Sekarang kita akan sambungkan dua MOSFET ini pada trafo Ferrit ini ya teman-teman. Di sini kan si MOSFET itu dia mempunyai 3 pin ya, masing-masing 3 pin. Yang ini adalah kaki shorts, terus ini drainnya, dan ini untuk gate-nya teman-teman ya, sama ini juga tuh. Ini shortsnya, ini drain, dan ini gate-nya. Nah, untuk shortsnya atau untuk bagian kaki negatif ini ya, negatif nih yang paling kanan, kita digabung dulu teman-teman. Jadi kayak gini nih. Nah, supaya gampang, jadi kita balikin aja teman-teman ya, salah satunya. Ini dia kayak gini tuh ya. Jadi kita akan solder dulu untuk bagian MOSFET-nya teman-teman. Jadi dibalik seperti ini ya, yang satunya gitu, supaya nanti ketika penyambungannya itu dia tidak menggunakan jumper gitu teman-teman ya, supaya langsung aja. Nah, kayak gini nih ya. Jadi untuk kaki source atau kaki yang sebelah paling kanan itu kita gabung teman-teman. Nah, jadi kayak gini tuh. Oke, kalau udah kayak gini, kita akan sambungkan ke sini nih, ke pin yang inputnya itu ya, yang 3 pin. Nah, di sini dia teman-teman, yang paling ujung dan yang paling ujung teman-teman, kita akan solder di situ ya. Ada MOSFET teman-teman ya, pin tengah atau pin drain disebutnya ya, drainnya atau untuk positifnya gitu teman-teman, supaya lebih gampang untuk positifnya gitu ya. Nah, ini untuk kaki tengahnya di situ, dan ini satu lagi juga di tengah ya teman-teman ya, kaki tengah pada MOSFET. Oke, ini sudah terhubung semua. Kemudian kita siapkan juga sebuah resistor teman-teman. Di sini dia resistor 2 biji, yaitu adalah dengan nilai yang sama, yaitu 100 ohm setengah watt teman-teman. Nah, ini kita sambungkan pada MOSFET di kaki gate ya, di kaki gate sama drain teman-teman. Nah, ini sebagai resistor itu sebagai apa sebutnya, pengaman teman-teman, pengaman MOSFET, supaya jadi dia tidak mudah jebol gitu teman-teman, tidak mudah rusak. Dia harus menggunakan resistor teman-teman. Oh, ini kurang tambahan nilai ini ya, sebutnya solderan anak. Ya, ini untuk di kaki shorts dan di kaki gate ya teman-teman. Nah, ini kaki gate yang paling kanan itu kaki gate-nya. Kemudian ini sama juga ya teman-teman. Nah, resistor yang 100 ohm setengah watt juga sama, ini di kaki gate dan di kaki shorts teman-teman ya, sama ini. Untuk penyambungan resistor itu dia bebas ya teman-teman, dia tidak berpolaritas, jadi mau dibolak-balik juga tidak masalah teman-teman ya, karena dia tidak berpolaritas atau tidak ada yang positif atau negatifnya teman-teman. Jadi nanti bebas ya.
walaupun terbalik juga dia tidak masalah atau tidak berpengaruh gitu. Dan ini ingat ya, untuk kaki resistor di sini jangan sampai terhubung ke bagian body pada MOSFET teman-teman. Selanjutnya kita juga siapkan sebuah ini teman-teman, resistor lagi 2 biji dengan nilai yang sama, yaitu adalah resistor 220 ohm ya. 220 ohm setengah watt juga teman-teman, sama ya, setengah watt. Untuk dayanya sama setengah watt. Ini kita sambungkan ke kaki drain teman-teman, kaki yang tengah ya ini. Nah ini dia kaki drain, kaki yang tengah ini nih teman-teman. Selanjutnya untuk ujungnya kita sambungkan ke kaki gate atau kaki yang paling kiri pada MOSFET teman-teman. Nah. Ya ini kaki drainnya tengah-tengah, ini kaki gate-nya di sini teman-teman. Cuma di sini saya mohon maaf banget buat teman-teman semua, di sini saya nggak bikin skemanya ya. Jadi wayahnya kalau misalkan kalian mau bikin tinggal lihat aja gitu teman-teman, penyambungannya kemana-kemana. Nah ini untuk kaki drainnya ya, di sini kita sambungkan lagi resistor. Terus ini ujungnya ke kaki gate lagi teman-teman, jadi disilang ya. Ini mah gate-nya ada di sini, drainnya ada di yang paling kiri MOSFET-nya, kemudian sambungkan ke kaki gate yang paling kanan pada MOSFET-nya. Nah, oke teman-teman, kayak gini tuh ya. Jadi untuk penyambungan ini sebagai pemicu gelombang AC-nya teman-teman, kayak gini untuk penyambungannya ya tuh. Selanjutnya kita akan siapkan juga sebuah kabel teman-teman, dan sebuah stack fitting lampu ya ini ya. Nah ini fitting lampu. Jadi di sini kita untuk bebannya kita menggunakan lampu ya teman-teman. Di sini kita akan sambungkan dulu di sini ya untuk bagian output teman-teman. Di bagian output ya, yang ada 2 kabel ini bagian outputnya kita sambungkan lagi satu lagi kabelnya ya teman-teman. Nah kayak gini teman-teman. Ini nanti untuk ke beban lampu kita sambungkan kabel teman-teman. Ini dia untuk ke tegangan input teman-teman. Ini bisa ke aki nanti atau ke mana saja teman-teman yang inputnya itu 12 volt. Oke, ini di sini 2 buah kabel. Pertama yang ada ininya nih, yang ada merahnya di sini saya tambahin merah teman-teman ya, karena di sini sebenarnya warna kabelnya sama putih, cuman ini sebagai penanda bahwa yang ada ini itu adalah positif teman-teman. Oke, untuk positifnya kita sambungkan di yang tengah ini ya, pin tengah. Nah ini dia pin tengah pada trafonya teman-teman, trafo feritnya sambungkan di sini, solder. Karena untuk penyambungan positif negatif ini jangan sampai terbalik teman-teman, karena kalau terbalik ini bisa merusak si MOSFET-nya teman-teman ya. Bisa merusak teman-teman ya, bisa langsung rusak gitu teman-teman, karena dia MOSFET itu dia kayak rawan gitu teman-teman ya, rawan rusak kalau MOSFET itu. Kemudian ini untuk bagian negatifnya. Nah ini untuk negatif ya, yang tidak ada merah-merahnya kita sambungkan pada MOSFET teman-teman, pada MOSFET yang ini nih, yang paling kanan, yaitu ada kaki shortsnya teman-teman ya, yang digabungkan ini. Kayak kita akan sambungkan di situ ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi kayak gini untuk penyambungan kabelnya. Dan untuk bebannya saya menggunakan lampu ini teman-teman ya, lampu LED dengan daya 40 watt teman-teman ya. Lampu LED 40 watt. Di sini juga sama nih 40 watt teman-teman. Kita akan masukin ke sini ke fittingnya lampu ya teman-teman ya. Oke. Dan di sini juga untuk inputnya teman-teman, tegangan input di sini saya menggunakan adaptor ya teman-teman, adaptor 12 volt 3 ampere teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya kita tes dulu ya tegangannya. Ini 12 volt atau bukannya kita akan tes dulu. Ini untuk stop kontak listrik AC teman-teman ya. Nah ini untuk stop kontaknya, orang tes lah teman-teman. Ini tegangannya berapa volt.
Oke, bentar teman-teman. Nah, jadi ini terbaca sekitar 12 volt teman-teman ya. 11,9 12 volt lah teman-teman ya. Sekitar 12 volt pas dah. Oke, untuk tegangan inputnya di 12 volt teman-teman. Sekarang kita akan langsung aja ya, kita akan solder di sini. Ya, ini untuk kabelnya di situ ya teman-teman, supaya benar-benar ini teh apa sebutnya terhubungnya menggunakan adaptor teman-teman ya. Karena di sini saya belum ada akinya teman-teman, aki misalkan baterai yang 12 volt teman-teman, karena ini sama aja untuk tegangan inputnya 12 volt DC ya. Jadi walaupun dipegang juga, kalau DC itu tidak nyetrum teman-teman ya. Ini untuk negatifnya yang tidak ada yang merah-merahnya itu teman-teman ya. Lihat di sini yang tidak ada merahnya, kita sambungkan ke negatif. Nah, ini dia, kita akan solder dulu. Nah, untuk negatifnya udah kita solder. Kemudian kita tinggal sambungkan untuk bagian kabel positifnya teman-teman ya di sini. Nah, ini yang tengah kita sambungkan di sini. Nah, dan si lampunya langsung nyala teman-teman. Sarap boy. Ini dia, jadi nyala terangnya itu dia sama kayak kita nyolokin ke listrik PLN di 220 volt teman-teman ya. Sama terangnya banget ini teman-teman, karena ini terang banget tuh teman-teman ya. Ini dia, jadi langsung nyala teman-teman. Nah, jadi inverter, dengan inverter ini kita bisa nyalain lampu dengan daya yang cukup lumayan gede ya teman-teman, 40 watt yang tadinya 12 volt 3 ampere. Kemudian setelah melalui rangkaian ini, rangkaian inverter yang sudah kita buat, maka dia bisa nyalain lampu ini di teman-teman ya, lampu listrik 220 volt 40 watt teman-teman. Karena ini kalau misalkan kita langsung sambungin ke sini, ke si adaptor ini gak bakal bisa nyala teman-teman ya, karena tegangannya itu tidak sesuai ya teman-teman yang dibutuhin sama si lampu ini teman-teman, lampu LED ini. Karena lampu LED ini dia membutuhkan listrik tegangan AC 220 volt. Ya, di sini tuh ya, terbaca 220 volt sampai 240 volt teman-teman ya, untuk bisa menyalakan si lampu LED ini teman-teman. Tapi dengan alat inverter ini hanya dengan tegangan 12 volt saja dia bisa menyalakan atau menghidupkan lampu si LED ini teman-teman, dengan daya yang lumayan gede teman-teman ya, 40 watt tuh ya. Ya teman-teman, kayak gini, ini ke adaptor 12 volt masuk ke sini ke si trafo, terus keluar outputnya ke si lampu LED kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu aja teman-teman ya video dari saya. Dan satu lagi teman-teman, ini di sini inverter ini hanya mampu untuk menyalakan lampu saja teman-teman ya. Untuk selain lampu dia tidak mampu teman-teman, karena ini saya bikinnya tidak terlalu strong ya, tidak terlalu kuat, karena hanya cukup sebagai menyalakan lampu aja tuh teman-teman ya. Bisa lampu bohlam, lampu yang apa sebutnya yang kuning gitu teman-teman ya, bisa juga lampu LED kayak gini. Oke, cukup sekian dulu aja teman-teman ya video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin mencobanya. Silahkan teman-teman ya, mangga apa sebutnya, dan jangan sampai salah dalam penyambungannya teman-teman ya. Oke, hatur nuhun kasadayana, syukron jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.